di materi kelas 12 sosiologi, yaitu pelajaran tentang perubahan sosial. Nah, kira-kira kalian sudah pernah mendengar istilah tentang perubahan sosial atau belum? Perubahan sosial terdiri dari dua kata, yaitu dari kata dasar berubah atau ubah dan kata sosial. Ya, kita sering menemui ini dan kita sering mengalami hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan memberikan materinya secara singkat dan dapat kalian mengerti tentang perubahan sosial. Oke, kita membahas tentang makna perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial secara intinya adalah perubahan dalam masyarakat yang menyangkut interaksi sosial, norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, lembaga kemasyarakatan, pola perilaku, adat istiadat, dan lain-lain. Artinya perubahan ini yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan perubahan sosial. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kita tadi membahas tentang perubahan dalam pola perilaku. Zaman sekarang orang-orang sudah kenal dengan yang namanya gadget. Nah, zaman dahulu belum ada yang namanya gadget. Perubahan pola perilakunya seperti apa? Contoh dalam pola interaksi. Kalau zaman dulu orang mau berkomunikasi menggunakan surat, maka zaman sekarang sudah menggunakan, ya benar, yaitu gadget atau smartphone atau media sosial yang lain sebagainya yang membantu kita berkomunikasi seolah-olah tidak ada jarak di antara kita. Itu adalah secuil atau sedikit pengertian tentang perubahan sosial. Nah, itu perubahan sosial secara umum. Sekarang kita akan membahas pengertian perubahan sosial berdasarkan bentuk-bentuknya. Ada yang tahu nggak apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial? Ada yang sudah pernah baca atau sudah pernah mengingat-ingat kembali pelajaran SMP, karena ini adalah pelajaran SMP kelas kelas 9 ya. Ini pelajaran kalian 3 tahun yang lalu dan sekarang dibahas lagi di kelas 12 semester 1. Oke? Ada yang tahu bentuk-bentuk perubahannya? Kalau nggak tahu langsung saja kita ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Ternyata banyak banget bentuk perubahan sosial. Yang pertama, saya akan tuliskan di papan tulis jadi teman-teman bisa melihat di sini. Yang pertama adalah berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat. Perubahan yang pertama atau bentuk perubahan yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Apa saja berdasarkan sifat? Nah, ternyata berdasarkan sifatnya perubahan sosial ini terbagi lagi menjadi 2 jenis atau 2 golongan, yaitu bersifat progresif dan kita bahas dulu yang pertama ya. Perubahan progresif itu apa sih maksudnya? Intinya, singkatnya, perubahan progresif ini adalah perubahan sosial di dalam masyarakat yang membawa dampak positif. Saya ulangi, perubahan sosial yang membawa ke arah positif atau kemajuan. Contoh, zaman dulu kita berkirim surat, sekarang tidak perlu lagi harus menulis surat, tapi menggunakan media sosial, Android, smartphone, dan segala macamnya. Itu kan membawa kemajuan alias membawa dampak positif. Contohnya seperti itu ya, gampang kan? Contoh yang lain bisa kalian kembangkan dengan nalar dan imajinasi kalian. Saya hanya memberikan satu saja karena banyak banget contoh yang bersifat membawa arah positif dalam perubahan sosial progresif. Bisa dipahami ya? Oke, langsung ke jenis yang kedua, masih berdasarkan sifat. Kalau tadi progresif jenis pertama, sekarang kita jenis kedua. Contoh kedua, golongan kedua, yaitu jenisnya adalah regresif. Begini tulisannya. Regresif. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau progresif itu adalah perubahan sosial yang membawa dampak positif. Kalau regresif ini perubahan sosial yang membawa atau menimbulkan banyak mudorot atau banyak dampak negatif. Ya, begini. Kalau ini membawa dampak positif, maka regresif ini adalah membawa dampak negatif. Contoh, dengan
adanya kemajuan zaman, dengan adanya internet, orang sekarang sudah seenaknya sendiri menuliskan status di media sosial, sindir sana, sindir sini. Ada berita tidak diklarifikasi lagi, mau itu hoax, mau itu benar, tidak peduli lagi orang. Yang penting di-share, diklik. Yang penting di-share, diklik. Atau contoh lain, dengan kemajuan teknologi transportasi, makin banyak remaja yang terjerumus kepada balapan liar, geng motor, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah regresif ini kemajuan zaman tapi disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Ya, saya ulangin. Regresif itu adalah kemajuan zaman atau kemajuan sosial, perubahan sosial dalam masyarakat, namun disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Seperti tadi adanya motor digunakan untuk balapan liar, untuk geng motor, atau penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Atau media sosial untuk membuat konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, itu adalah contoh dari perubahan regresif. Jadi saya ulangin, bentuk perubahan sosial itu berdasarkan sifatnya punya dua golongan atau dua bentuk. Yang pertama, progresif, itu membawa dampak positif, membawa kemajuan yang bermanfaat. Seperti tadi misalnya sekarang sudah zaman digital, Android segala macam. Dan yang sekarang, yang kedua tadi barusan kita bahas, sekarang kita bahas adalah regresif, yaitu perubahan yang membawa dampak negatif atau banyak disalahgunakan ke arah negatif. Contohnya tadi seperti geng motor, balapan liar, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita ketemu di pembahasan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.